Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai hari ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa sama-sama dapat mengikuti pembelajaran tentang bagaimana pengelolaan keuangan dari dana bos madrasah. Salawat serta salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita akan coba sama-sama membahas tentang bagaimana tata cara pembukuan. Materi ini merupakan materi penunjang dari materi pokok yang telah dilakukan secara webinar. Ini Bapak dan Ibu sekalian dapat melakukannya dengan cara belajar mandiri. Mudah-mudahan media ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, tata cara pembukuan ini merupakan penunjang dari bagaimana kita membuat pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari dana BOS. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pembelajaran kita ada indikator keberhasilan. Nah, diharapkan materi ini Bapak dan Ibu dapat memahami tata cara pembukuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam susunan laporan keuangan itu terdiri dari rencana, kegiatan, dan anggaran baik itu RA maupun madrasah. Kemudian yang kedua, buku kas umum. Nah, ini yang kita kenal dengan form dari BOP BOS K2. Yang ketiga adalah buku pembantu pajak. Kemudian ada opnam kas dan berita acara pemeriksaan kas, yang semua ini dilampiri dengan bukti pengeluaran. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan fokus bagaimana kita membukukan transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Untuk membukukan transaksi tersebut kita memerlukan bukti pengeluaran. Kalau laporan itu dimulai dengan rencana kegiatan dan diakhiri dengan bukti pengeluaran, nah kita akan membukukan itu dimulai dari bagaimana bukti pengeluaran ini kita bukukan. Bapak dan Ibu sekalian, bukti pengeluaran yang kita ketahui diantaranya adalah kwitansi. Nah, ini kwitansi itu kalau yang tadi adalah kwitansi yang dikenal secara umum. Ini yang dikenal dengan format dari BOS itu sendiri ya. Ini kwitansi pembayaran seperti ini, pada intinya sama ya. Yang intinya adalah berapa jumlah uang yang digunakan, terbilangnya berapa, untuk pembayaran apa, dan sumbernya dari mana, ada tanda tangan penerima yang menyetujui, kemudian sudah dibayar atau tidaknya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kwitansi tersebut ada, kita masukkan ke dalam buku kas umum. Bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ada nomor, tanggal, kode, nomor bukti, kemudian ada uraiannya, debit, kredit, saldo. Debit ini sama dengan penerimaan. Kalau kredit itu pengeluaran. Saldo adalah sisa. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, selain BKU, kita harus membukukan dalam buku pembantu kas. Kemudian buku pembantu bank, buku pembantu pajak. Inilah buku-buku yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu selaku pengelola dana BOS madrasah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam pembukuan itu kita kenal ada rumus yang mungkin ini bisa membantu kita semua bahwa dalam buku kas umum ini terdiri dari sama dengan BP buku pembantu kas dan buku pembantu bank. Nanti kita lihat apakah benar hal tersebut. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke praktek. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai latihan. Kita menggunakan Excel ya Bapak dan Ibu. Kita ambil contoh untuk transaksi dana BOS ini dari MTS Kota Bangun 01, di mana MTS ini memiliki jumlah peserta didik 300 orang. Alokasi BOS tahun 2020 menjadi ya 300 juta rupiah karena masing-masing peserta mendapat jatah 1 juta rupiah.
Diterima setiap semester 150 juta rupiah. Pada akhir bulan Desember tahun sebelumnya ini tidak memiliki saldo baik di bank maupun secara kas tunai. Transaksi sampai dengan bulan Maret adalah sebagai berikut, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ya, di sini ada transaksi bulan Januari 2020, kemudian transaksi tanggal 10 Januari 2020, kemudian yang selebihnya adalah bulan Maret. Nah, pada bulan Januari 2020 ini diterima tagihan honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer bulan Januari 2020 sebesar 15 juta rupiah. Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Januari ini kita ketahui tadi tidak ada dana tunai, sehingga tagihan ini tidak bisa diproses lebih lanjut. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun tidak ada proses lebih lanjut, bulan Januari dan Februari, walaupun tidak ada transaksi, BKU ini harus dibuat. Nah, sehingga buku kas umum ini Januari, Februari nihil. Nah, ini kita buat nihil ya. Nah, saldo bulan lalu nihil. Nihil tetap ditandatangani oleh bendahara. Ya, bendahara menandatangannya sebelah kanan, kemudian mengetahui kepala sekolah di sebelah kiri. Pada transaksi tanggal 2 Januari diterima tagihan, maka kita menerima kwitansi seperti ini. Ini terima tagihan 15 juta. Oke. Ini belum bisa dimasukkan ke dalam BKU. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, soal berikutnya tanggal 10 Januari terima tagihan listrik, jumlahnya Rp150.000. Tagihan ini otomatis kita menerima tanda bukti Rp150.000. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita menerima bukti tagihan ini, kita harus melihat apakah benar kata-kata yang ada di sini dengan jumlah yang ada di nominalnya. Sini Rp150.000, tapi di sini 15 juta ya. Oke, kalau terjadi seperti ini maka kwitansi ini harus dikembalikan kepada Nona Ratu, karena di sini yang menandatangani adalah Nona Ratu. Ini harus dikembalikan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Transaksi selanjutnya ya, tanggal 3 Maret 2020 diterima melalui LS dana alokasi BOS semester 1 sejumlah Rp150 juta. Kita bukukan di mana? BKU. Rp150 juta, maka di BKU ditulis ini tanggal 3 Maret. Nah, ini kodenya S1. Kenapa? Ya, itu saya tulis 1, Bapak dan Ibu bebas menulisnya. S1 itu semester 1, nomor bukti 1 bulan Maret 2020. Diterima melalui LS dana alokasi BOS semester 1 sejumlah Rp150 juta. Oke, saldonya Rp150 juta. Diterimanya di mana? Ya, di bank. Buka buku bank. Ini tanggal 3 Maret, tanda bukti, kodenya S1, nomor bukti 1 bulan 3 2020, diterima melalui LS dana alokasi BOS semester 1, penerimaan Rp150 juta. Ada di mana? Bank. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian untuk transaksi nomor 1. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, transaksi berikutnya tanggal 3 Maret 2020 Bendahara Pengeluaran melakukan penarikan tunai sejumlah Rp25 juta. Oke, kita tulis di buku BKU. Nih, tanggal 3 Maret pengambilan uang di bank. Kita menggunakan nomor 2 ya, pengambilan uang ke bank. Nah, pengambilan uang ke bank Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini artinya
kita ambil uang ke bank. Kemudian untuk apa? Ya, isi uang kas. Berkurang nggak dana kita? Uang kita berkurang atau bertambah? Tetap ya, uang kita tetap 150 juta. Ya, tadinya ada di bank, dipindahkan ke kas. Ya, di kas berkurang 25 juta, di mana? Ya, di kas bertambah 25 juta. Ingat rumus. BKU sama dengan kas dan bank. Ya, jadi BKU di sini Bapak dan Ibu sekalian, pada pengambilan uang di bank itu ditulis in out, debit dan kredit, penerimaan dan pengeluaran. Jadi jumlah uang di BKU adalah tetap 150 juta rupiah. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Oke, nah uangnya berarti kita ambil ke bank ya. Oke, di bank. Jadi tanggal 3 Maret 2020 PU pengambilan uang, kodenya nomor 2, dicairkan dana bos dari Bank Kaltim ini 25 juta rupiah. Sehingga saldo di bank menjadi 125 juta rupiah. Uangnya dipindahkan ke kas tunai. Maka bunyinya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kas tunai tanggal 3 Maret. Nah, kita pengambilan uang ini ambil dari BKU karena transaksi nomor 2. Pengambilan uang ke bank 25 juta, maka kita memiliki uang cash 25 juta. Oke. Masih bingung Bapak dan Ibu? Kalau bingung saya akan coba lagi ya. Pengambilan uang ke bank. Berarti kita tulis di buku bank berkurang, tulis di buku kas tunai bertambah. Maka ditulis di BKU in out, di debit dan di kredit. Ya. Itu terkait dengan membukukan pengambilan uang di bank. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 3 Maret 2020 dibayar tagihan honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sebesar 15 juta rupiah. Nah, itu kita bukukan di mana Bapak dan Ibu? BKU, betul ya. Tulis di BKU tanggal 3 Maret 2020, kodenya honor, kemudian nomor urut 3. Dibayar tagihan honorarium guru tenaga kependidikan, jumlahnya 15 juta, sehingga saldo menjadi 135 juta rupiah. Ya, setelah kita tulis di dalam BKU, Bapak dan Ibu sekalian, nomor 3 ini pindahkan ke kwitansi, ya, ke tanda bukti, ya, ke tanda bukti yang di sini. Di sini kita tulis Bapak dan Ibu sekalian, nomor di sini nomor 3. Ya, pindahkan di sini. Nomor 3 garis miring apa Bapak dan Ibu? Nomor 3, kemudian nah, bulan 3. Oke. Bulan 3 tahun 2020. Boleh kita tambahkan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tanggal 3 bulan 3 honor 2020. Nah, pada saat kita membayar ini Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa kita harus membubuhkan tanda tangan dari mengetahui, menyetujui dari PPK atau kepala sekolah. Kemudian dibebankan kepada mata anggaran berapa, baru lunas bayar tanggal 3 bulan 3 tahun 2020, ini ditandatangani oleh bendahara. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian urutan untuk membuat tanda bukti yang sah. Di sini sudah ada nomor BKU-nya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita membayar honor 15 juta, Bapak dan Ibu, kita membubuhkan nomor dan pada kwitansi kita masukkan lagi ke buku, dibayarnya menggunakan
cash. Buka buku kas ya. Tanggal 3 Maret bayar honor, nomornya 3, bulan 3 2020. Dibayar tagihan honorarium tenaga kependidikan honorer. Jumlahnya 15 juta sehingga uang cash kita menjadi 10 juta. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Bisa diikuti ya? Oke, itu soal nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Sekarang kita masuk soal berikutnya. Tanggal 3 Maret 2020, honor tersebut kena pajak. Semuanya honor, otomatis pajaknya adalah berapa? Betul, 5%. Jadi dipungut pajak itu sejumlah Rp750.000. Maka kita masukkan ke dalam BKU. Diterima PPh pasal 21 tanggal 3 Maret 2020. PPh nomor bukti di BKU nomor 4 bulan 3 2020, PPh pasal 21 Rp750.000. Dengan demikian di BKU sisa Rp135.750.000. Kemudian kita masukkan ke dibayar menggunakan ya buku kas tunai. Kita masukkan ke buku kas tunai tanggal 3 Maret. Nah, ini PPh nomor 4 diterima pajak dari honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer Rp750.000. Dengan demikian uang cash bertambah. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, ini dibayar diterima pajak, otomatis kita masuk ke buku pajak. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, buka buku pajak. Nah, ini kita tulis pada bulan Maret tanggal 3 diterima PPh nomor bukti 4, PPh pasal 21 atas honor. Nah, kita simpan di kolom PPh. Jumlahnya Rp750.000. Dengan demikian saldonya Rp750.000. Jadi kalau ada pajak ditulis di BKU, kemudian diterima di buku kas tunai dan buku bantu pajak. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 3 Maret di bulan yang sama dibayar tagihan listrik. Oke, sejumlah Rp150.000. Tentunya tanda buktinya sudah diperbaiki ya Bapak dan Ibu. Nah, kita bayarkan. Setelah kita akan bayarkan dengan tentunya Bapak dan Ibu melihat kwitansinya apakah sudah benar apa tidak, sudah diperbaiki atau tidak, ditandatangani oleh KPA. Kemudian kita masukkan ke dalam BKU tanggal 3 Maret 2020. Ini kodenya bisa listrik, bisa daya ya. Kod nomor BKU 5/3 2020 dibayar tagihan daya listrik Rp150.000 sehingga di BKU berkurang menjadi Rp135.600.000. Nah, dibayar cash, maka buka buku bantu kas. Tanggal 3 Maret dayanya nomor bukti ini 5 dibayar langganan daya dan listrik Rp150.000 sehingga uang cashnya sisa Rp10.600.000. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh tanda bukti yang benar ya. Ini sudah dibenarkan Rp150.000 mengetahui PPK. Maknya ini nomornya betul apa salah ini Bapak dan Ibu? Oke. Nah, nomornya ini nomor 4, di sini nomor berapa? Nomor 5. Salah ya. Nanti perbaiki Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, itu tadi pembayaran daya dan listrik. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 7 Maret 2020 dibayar belanja ATK kepada toko mawar sejumlah 5 juta. Nah, 5 juta ini kena pajak? Iya, kan yang tidak kena pajak itu di bawah 2 juta rupiah. Oke, Bapak dan Ibu sekalian,
ditulis di BKU, bayar 5 juta untuk toko Mawar. Tanggal 7 Maret 2020 ATK, kemudian ini nomor urut 6 garis miring bulan 3 2020 dibayar belanja ATK kepada toko Mawar, ya dikredit. Nah, jadi jumlah BKU sisanya Rp130.600.000. Kemudian kita dibayarnya menggunakan uang kas. Betul, buka buku pembantu kas. Di sini tanggal 7 Maret dibayar, ini kodenya ATK nomor 6, dibayar belanja ATK kepada toko Mawar, jumlahnya 5 juta. Dengan demikian, ya uang kas tinggal Rp5.600.000. Kemudian diterima pajak. Ditulis dulu di BKU. Ya, tanggal 7 pajaknya PPN dan PPH. Tanggal 7 Maret PPN nomor 7 dipungut PPN atas ATK pada toko Mawar, jumlahnya Rp544.545. Kemudian PPH-nya jumlahnya Rp60.182. Cara jumlah tersebut Bapak dan Ibu sekalian ini adalah seperti ini. Jumlah 5 juta dibagi 11 mendapatkan hasil 454545. Kemudian untuk PPH adalah rumusnya ya PPN dikali 15%, dapatnya Rp68.182. Kita masukkan ke dalam BKU. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini diterima oleh bendahara, maka dimasukkan ke buku kas bendahara. Sama, tinggal memindahkan dari BKU. Tanggal 7 Maret, PPN nomor 7, urut 7, bulan 3. Ini pindahkan, dipungut atas PPN, jumlahnya sama dengan di BKU, 454545. Kemudian saldonya menjadi 6.054.545. Diterima juga yang PPH-nya di tanggal yang sama, nomor buktinya berbeda. Dipungut PPH atas pembelian ATK di toko Mawar, Rp68.182, sehingga ya saldo dari kas ini menjadi Rp6.022.727. Karena ini pembayaran pajak, maka buka buku pajak. Ya, nah, Bapak dan Ibu sekalian, nomor 7 PPN ini kita masukkan di kolom PPN. Kemudian PPH tanda bukti 8 dimasukkan di kolom PPH pasal 22, karena PPH pasal 22 ini adalah ya pajak penghasilan dari kita belanja. Sehingga saldonya 750.000 ditambah PPN 454545 menjadi Rp1.204.545 ditambah PPH Rp68.182 menjadi Rp1.272.727. Ini pajak yang dikelola oleh bendahara. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah contoh yang sebenarnya pajak ini harus disetorkan ke kas negara dalam waktu 24 jam. Apabila itu kita menerimanya hari Sabtu siang, maka dibayarkan pada hari Senin pagi. Itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ini adalah contoh yang salah. Seharusnya dibayar dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu transaksi sudah selesai. Ini sudah kita buatkan dalam buku pembantu, buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, maupun buku pembantu pajak. Dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, cara membukukannya demikian. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian,
setelah kita membukukan transaksi tadi ya, rumus ini Bapak dan Ibu sekalian, ya BKU sama dengan buku pembantu kas tambah buku pembantu bank. Jumlahnya 131.122.727 di BKU, buku pembantu kas 6.122.727 rupiah, ya di bank 125 juta. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setiap akhir bulan ya, itu buku kas umum itu ditutup. Ya, buku kas umum dan buku bantu itu ditutup, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini seperti ini di BKU, ya. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini Selasa tanggal 31 bulan Maret tahun 2020, buku kas ditutup dengan keadaan sebagai berikut. Ya, penerimaan. Nah, ini penerimaannya dari awal sampai akhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini dijumlahkan, maka simpan di sini. Demikian juga pengeluaran dijumlahkan selama 1 bulan, simpan di sini. Nah, saldonya di sini. Kemudian kas tunai ada berapa? Ya ini ya, Bapak dan Ibu lihat di sini. Kas tunai ada 6 juta, sama nggak dengan yang di BKU? Nah, kita pindahkan ke sini. Oke, di bank, buku bank berapa? Nah, ya, 125 juta. Ini ya, kita masukkan di pada saat tutup buku 125 juta, sehingga tidak ada perbedaan, selisih plus maupun minus tidak ada, ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah atau KPA. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini penutupan buku. Bagaimana dengan pada saat pemeriksaan oleh atasan langsung? Nah, pemeriksaan buku kas umum oleh atasan langsung, oleh pengawas, atau oleh petugas tertentu, Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak mesti dilakukan akhir bulan. Bisa saja pada awal bulan, pada pertengahan bulan. Nah, apabila hal semacam itu, Bapak dan Ibu, di sini kita memberi keterangan pada hari ini, misalnya hari Selasa, tanggal 12 Maret 2020, buku kas ditutup sehubungan dengan ada pemeriksaan kas dari atasan langsung, atau dari Kementerian Agama, atau dari aparat pengawas. Nah, itu ya. Kemudian ininya sama seperti ini. Nah, tinggal dilihat posisi buku kas umum berupa berapa, kemudian buku kas tunai berapa, buku bank berapa, dan ada pajak berapa yang belum disetor. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah ini setelah kita membuat penutupan kas, pada saat pemeriksaan kas, Bapak dan Ibu sekalian, ada berita acara pemeriksaan kas. Ini formatnya seperti ini. Pada hari ini tanggal berapa, tahun berapa, yang bertanda tangan di bawah ini kami kepala sekolah, yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan nomor tanggal, nama kepala sekolah, jabatannya kepala sekolah, melakukan pemeriksaan kepada nama, jabatan bendahara, yang berdasarkan surat keputusan nomor tanggal, ditugaskan dengan pengurusan uang dana bos. Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan ini, kami menemui kenyataan sebagai berikut. Jumlah uang yang dihitung di hadapan bendahara atau pemegang kas, ada uangnya sejumlah berapa? Ya, ternyata uangnya bulat, ya, 6.123.000. Saldo di bank 125 juta. Nah, saldo di bank itu buktinya apa? Buku bank ya. Kemudian ada buku yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Kemudian surat berharga tidak ada, jumlahnya 131.123.000. Ini apa? Uang kas, ya. Kemudian dilihat buku. Menurut buku kas umum, ternyata uang itu ada 131.122.727. Sehingga ada selisih 273. Kenapa selisih, Bapak dan Ibu? Ya,
tidak ada uang kecil. Nah, di dalam BKU itu diberi keterangan uang selisih 273 ini dikarenakan tidak ada uang kecil. Oke, nah, jadi ada pembulatan. Ya, kemudian diberi titi mangsa tanggal 10 Maret 2020 ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Nah, Bapak dan Ibu lihat di sini yang menandatangani berita acara pemeriksaan kas adalah kepala sekolah, itu ada di sebelah kanan, bendahara atau pemegang kas di sebelah kiri. Sedangkan untuk penutupan kas di BKU, Bapak dan Ibu sekalian, bendahara ada di sebelah kanan, kemudian kepala sekolah ada di sebelah kiri. Nah, itu bedanya ya Bapak dan Ibu untuk penutupan pemeriksaan kas dan penutupan buku. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian materi saya tentang bagaimana membukukan transaksi atau bukti dari tanda bukti pengeluaran kas dimasukkan ke dalam buku kas umum, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dan semoga bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian. Sekian, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.